Shalom. Shalom adik-adik. Hai adik-adik, hari ini apa yang spesial dalam ibadah kita ya? Kok kakak-kakak pakai baju kebaya? Iya, hari ini kakak-kakak pakai baju kebaya karena nanti tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini. Nah, siapa yang ingat Kartini itu siapa? Iya benar, Ibu Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak emansipasi perempuan Indonesia. Adik-adik, ibadah kita hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STH. Shalom adik-adik semuanya. Kemudian ada Kak Pipi. Shalom adik-adik. Ada Kak Hara pemain musik kita. Dan kakak sendiri Kak Rita. Adik-adik, masa pandemi ini mari tetap kita ajak teman-teman untuk pergi sekolah minggu. Seperti judul kita hari ini, Satu Anak Tuhan Bawa Jiwa. Pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. Ayo adik-adik, bawa teman-teman sebanyak-banyaknya pergi ke sekolah minggu karena Tuhan senang. Anak-anak dapat berkumpul memuji nama Tuhan. Ayo kita nyanyi lagi. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa. Pergi sekolah minggu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, berkati kami Tuhan. berkati kami Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memuji, Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kami. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah kami ini dari dari awal, awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari sawat. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang telah adik-adik kirim pada minggu yang lalu.
Gapcila Valentin Reji. Saya biasanya dipanggil Geti. Nas hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Yohanes 11 ayat 25a yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Yohanes 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat emas terambil dari Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 25b. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau dia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Terima kasih. Shalom, ayat emas diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Selamat hari Minggu. Pasal 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nama saya Nathan dari SHM Ketambung. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih. Hai, nama saya Melody. Saya berasal dari SPA Pulau Patai. Ayat emas kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih. Hai, nama saya Pania Larissa. Saya dari SPA Pulau Patai. Ayat emas kita minggu ini yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25b yang berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Alinsia Incayani. Saya berasal dari SPA Pulau Patai. Ayat emas kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Vincent. Saya akan menghafal ayat emas Yohanes 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Nama saya Claire. Saya akan menghafal ayat emas Yohanes 11 ayat 25b. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih. Halo teman-teman, ayat emas pada hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25b.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dadah. Hai teman-teman, ayat mas pada minggu ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Siapa yang ingat? Ayo. Benar. Ayat hafalan kita minggu kemarin diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 dengan bunyi, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Silakan adik-adik mengirim video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik, kita telah merayakan Paskah 2 minggu yang lalu. Jadi, mari kita resapi, kita dalami apa arti Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita sebelum kita mendengarkan cerita. Dan mari kita sama-sama bernyanyi dengan judul Sebab Dia Hidup untuk mengenang Yesus Juru Selamat kita yang telah hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yakinlah adik-adik bahwa Tuhan itu selalu hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi jangan ragu, Tuhan Yesus itu hidup dalam hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Pendeta
Hatmi Ami Ani STH. Duduk yang manis ya, mari kita dengarkan. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah semuanya pada saat ini? Harapan Ibu Pendeta, semua anak-anak sehat, semua semangat. Karena hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan bagi kita bersama. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena hari ini kami anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk menikmati kasih dan berkat Tuhan. Secara khusus hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, urapi hati pikiran kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan bisa mendengarkan dengan baik, kami mengerti firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu pada saat ini yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semuanya yang ganteng, yang cantik, harapan kami hari ini semua adik-adik semangat untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan berdasarkan Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Adik-adik semuanya yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, tentu kita akan bergembira, kita akan bersuka cita, kita akan bersemangat apabila ada orang yang kita kasih hadir dalam kehidupan kita bersama kita. Tetapi kalau orang yang kita kasih itu tidak ada bersama dengan kita, hati kita, pikiran kita pasti sedih. Kita tidak mempunyai semangat untuk menjalani tugas-tugas kita, dan itulah yang dirasakan oleh semua murid-murid Tuhan Yesus. Secara khusus dalam nas ini menceritakan ada dua murid Tuhan Yesus, yaitu Klopas dan Simon. Mereka berdua pada saat ini berjalan menuju Emmaus. Emmaus itu kota, kalau kita umpamakan tempat kita ini adalah Tamiang Layang. Mereka menuju ke sana. Dan dalam perjalanan itu mereka berdua bercakap-cakap dengan sedih. Nah, dalam suasana itu mereka dihampiri oleh seseorang. Dan seseorang itu mengatakan, "Kenapa kalian bersedih?" Lalu si Klopas menjawab, "Apakah kamu orang di Yerusalem yang satu-satunya tidak tahu tentang Yesus, tentang peristiwa pada saat ini?" Kata orang itu, "Siap, apa itu?" Mereka berdua menjawab, "Ya, Yesus dari Nazaret. Ia seorang nabi, ia seorang yang berkuasa dalam berbicara, ia berkuasa dalam pekerjaan, di hadapan manusia, di hadapan Allah. Tetapi ia sudah mati. Bahkan ia sudah dikubur, dan mayatnya kami tidak tahu kemana." Yang mereka jumpai adalah ada malaikat-malaikat di sana. Lalu pada saat itu orang itu mengatakan, "Hai kalian yang bodoh, Tuhan mengingatkan, kenapa mereka tidak ingat janji Tuhan?" Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah bahwa Yesus harus mati, ia harus dikuburkan, tetapi ia akan bangkit dalam hari yang ketiga. Lalu pada saat mereka berjalan, mereka berdua terus bercakap-cakap dengan orang ini. Tetapi pada saat mereka sampai ke tujuan Emmaus, Yesus singgah di sana, dan pada suasana saat itu hati mereka selalu berkobar-kobar, artinya hati mereka selalu bergembira, ada kebahagiaan pada saat itu.
Tetapi pada saat Yesus memberi mereka roti, lalu ia hilang. Murid-murid ini baru mereka merasakan bahwa, oh, ini Yesus. Oh, Yesus yang berjalan bersama kami tadi. Oh, Yesus ini tadi. Lalu mereka membicarakan kepada murid-muridnya. Mereka sudah melihat Yesus. Mereka sudah melihat Yesus menampakkan diri. Mereka sudah melihat Yesus sudah bangkit dari kematian. Pada suasana saat itu, adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini murid-murid Yesus merasakan ada kebahagiaan kembali. Mereka bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita adik-adik pada suasana saat ini. Kita semua tahu bahwa hidup kita di dunia ini banyak yang membuat kita bisa sedih, banyak membuat kita tidak semangat menjalani tugas pekerjaan kita. Tetapi pada saat ini kita tahu Yesus selalu bersama kita. Yesus adalah teman sejati kita, Yesus sahabat kita yang sejati. Ia selalu menolong kita, Ia selalu memberi kita semangat, membuat kita sembuh kalau kita sakit. Karena itu kita harus percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian, Ia ada bersama dengan kita, Ia hidup. Dan murid-murid juga percaya, karena mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri. Yesus sudah bangkit dari kematian itu dan hadir dalam setiap kehidupan orang percaya. Hadir dalam kehidupan anak-anak yang kita kasihi pada saat ini. Kami sangat yakin percaya, anak-anak Tuhan pada saat ini sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu selalu hadir bagi kehidupan adik-adik semuanya. Apabila berdoa kepada Tuhan Yesus akan memberkati kita, mengasihi kita, membuat kita bersemangat, membuat kita berbahagia dalam kehidupan kita. Kami yakin percaya, adik-adik semuanya sudah merasakan berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu, orang yang kita kasih selalu ada dalam kehidupan kita, apakah orang tua kita, apakah teman kita, apakah adik-adik kita, kakak kita. Mereka itu dihadirkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang mengasihi kita. Kita pasti berbahagia karena berkat Tuhan itu yang dianugerahkan bagi adik-adik semua. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, selalu semangat mendengarkan segala cerita firman Tuhan yang disampaikan bagi kita tiap minggu. Kita membaca firman Tuhan tiap hari, itu juga kita harus bersemangat. Karena melewati kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Adik-adik semuanya, kami sangat yakin dan percaya semua kita hari ini sudah tahu. Pertama, Yesus sudah bangkit dari kematian dan Ia sudah menampakkan diri, menyatakan bahwa Ia hidup. Dan adik-adik semuanya pasti sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini dan mengasihi kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dengan bunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Ibu Pendeta, tolong jelaskan ayat emas kita minggu ini. Ya, Kakak Pipi, Kakak Rita, adik-adik semuanya, arti dari ayat emas 1 Petrus 1 ayat 3 adalah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita, maka kita harus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu artinya. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya. Nah adik-adik, ayat emas minggu ini akan kakak bagikan dan adik-adik hafal sesuai dengan kemampuan adik-adik, seperti yang kakak bagi di bawah ini.
Hai adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan judul Janji Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu membimbing, menuntun kehidupan adik-adik dari hari ke hari. Jadi tetap percaya ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik, mari kita masuk ke doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Adik-adik semuanya, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau berikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersama-sama berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini mereka tidak dapat turun ke sekolah. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka dalam perjuangan mereka belajar di rumah, sehingga mereka diberikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Mereka bisa memahami semua pelajaran dengan baik, perjuangan mereka sukses berhasil dalam pendidikan mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, mereka masih tidak dapat turun sekolah minggu ke gereja. Kami sangat yakin percaya Tuhan Yesus, kesempatan mereka beribadah di rumah, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, memberkati dan mengasihi mereka, sehingga mereka selalu merasakan kasih karunia Allah yang selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, kepandaian, dan mereka berbahagia dalam setiap kehidupan dan pekerjaan mereka. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mampu membina, mendidik anak-anak kami dengan baik. Orang tua kami selalu dipenuhi kasih dan berkat Tuhan dalam segala tugas pekerjaan mereka.
Kami pada suasana saat ini Tuhan Yesus berdoa bagi perjuangan kami umat-Mu menghadapi penyakit COVID-19 yang merajalela pada saat ini Tuhan. Kami sangat tahu dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami tidak mampu menghadapi semua ini. Tetapi kami yakin percaya dan kuasa Roh Allah yang memenuhi kehidupan kami, membentengi hidup kami dalam segala aktivitas kami. Kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Kami dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Kami selalu sehat kuat. Kami penuh semangat memperjuangkan kehidupan kami di dunia ini dengan baik. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat mengetahui bahwa hidup kami ada dalam kuasa kasih-Mu. Ada dalam perjuangan hidup kami ini Tuhanlah yang memberkatinya. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkanlah iman pengharapan kami. Sehingga kami benar-benar bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Dengan iman percaya kepadamu yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami umat-Mu yang percaya ini. Tuhan Yesus, berkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang setia dalam segala tugas pekerjaan mereka untuk membimbing membina anak-anak kami dan pertumbuhan perkembangan iman mereka. Secara khusus Komisi Pelayanan Anak. Kami yakin percaya Tuhan Yesus dalam program-program yang dilakukan pada saat ini, yang dijalani pada saat ini, semuanya berjalan dengan baik. Semua membangun iman anak-anak kami dari kecil sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia mengajarkan kami untuk berdoa bersama yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu tanggal berapa hari terbentuknya Gereja Kalimantan Evangelis? Jawabnya 10 April 1839. Karena pada tanggal inilah terjadinya baptisan pertama kali di tanah Kalimantan. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu berapa lama Yesus ada di bumi setelah kebangkitannya? Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita dengan judul Hidup-hidup selamanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Oh haleluya.
adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ajak ibunya untuk merayakan Hari Kartini. Karena Ibu Kartini telah memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia. Nah sekarang untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan bisa tumbuh subur dalam hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan kami pada minggu-minggu yang akan datang agar kami bisa lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.